Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah di dalam majelis yang penuh barokah ini kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga gotong royong untuk mewujudkan takwa ini dalam diri kita masing-masing, di dalam keluarga kita dan seluruh umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala tidak hanya memerintahkan kita untuk mengamalkan agamanya Allah, tetapi juga memerintahkan kepada kita untuk gotong royong menjalankan agamanya Allah ini. Inilah ciri khas orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu selalu tolong menolong menjalankan agama. Dan di antara sifat-sifat orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu selalu mengganggu orang yang menjalankan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk gotong royong menjalankan agamanya Allah. Allah berjanji dengan adanya gotong royong Allah akan menurunkan pertolongannya kepada seluruh umat, sebagaimana yang telah disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yadullahu ma'al jamaah. Siapa yang mau berjamaah, maka Allah akan mendatangkan pertolongan. Pertolongan Allah bersama dengan orang-orang yang selalu berjamaah, bersama-sama, bergotong royong. Jamaah yaitu orang-orang yang memiliki pemikiran dan tujuan yang sama, yaitu gotong royong untuk menghidupkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini ahli-ahli batil, orang-orang Yahudi, Nasrani dan orang-orang yang tidak menyukai agamanya Allah Subhanahu wa taala bekerja sama di seluruh dunia ini untuk menghancurkan umat ini, untuk merusak umat Islam dari segala arah, dari timur sampai barat, dari kanan sampai ke kiri. Siang dan malam ahli-ahli batil berusaha untuk menghancurkan umat Islam, untuk merusak umat ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah belum cukup untuk pelajaran bagi orang-orang Indonesia? Hari demi hari jumlah umat Islam semakin berkurang. Tetapi aneh, sebagaimana sebagian orang-orang Islam di negara ini siang dan malam malah sibuk memikirkan diri mereka sendiri. Bukan hanya itu, jamaah yang dirahmati Allah, mereka berusaha menghalang-halangi. Bila ada orang yang berdakwah, mereka menghalang-halangi karena tidak ada kesepahaman. Padahal orang yang menghidup-hidupkan agamanya Allah, inilah tentara-tentaranya Allah. Bahkan ada yang merintangi orang yang menjalankan kebaikan, dan mereka berusaha menyulutkan api pertikaian dan permusuhan. Na'udzubillahi min dzalik. Inilah yang terjadi zaman sekarang para jamaah. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah perkara-perkara yang menjadikan gembira ahli-ahli batil dan menjadikan susah orang-orang yang sayang kepada umat ini. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengapa Allah mensyariatkan Jumatan? Mensyariatkan orang harus melaksanakan Jumat dalam satu minggu? Dan mengapa pula Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan solat 5 waktu harus berjamaah? Tujuan Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya di antara maksudnya adalah supaya umat Islam rukun dan bekerja sama untuk menghidupkan agama Allah ini. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, walaupun seorang itu ibadahnya sangat tinggi, tetapi bila kesenangannya memecah belah umat,
maka dia diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan dalam sebuah hadis, di akhirat ada seorang yang memiliki amal-amal kebaikan, akan tetapi dia dimasukkan ke dalam neraka yang paling bawah. Dia berteriak-teriak, "Mengapa saya dimasukkan ke dalam neraka yang paling bawah? Padahal saya tidak pernah berbuat keburukan." Para malaikat pun menjawab, "Karena kamu telah menyebabkan pecahnya umat Islam di dunia dengan lantaran dakwamu waktu di dunia. Kamu pernah mengucapkan satu kalimat yang dengan kalimat itu menjadikan perpecahan beribu-ribu orang. Inilah azabmu sekarang." Maka kita harus berhati-hati kalau berdakwah, menyampaikan agamanya Allah ini. Harus mempersatukan umat, jangan sampai mencerai-beraikan umat. Sebaliknya ada orang yang amalannya sedikit, amalannya lemah, tetapi dia dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala yang paling tinggi derajatnya. Dia bertanya, "Apa sebabnya saya dimasukkan ke dalam surga yang paling tinggi?" Para malaikat menjawab, "Sebab kamu pernah mengucapkan satu kalimat yang dengan kalimat itu menjadikan bersatunya orang-orang Islam." Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita menjalankan agama dan gotong royong menjalankan agama, karena orang-orang ahli batil juga bergotong royong untuk merusak kita, merusak anak cucu kita, merusak kampung-kampung kita, merusak negara dan seluruh umat Islam di dunia. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang adalah waktunya bagi umat Islam untuk berusaha bersungguh-sungguh dalam bekerja sama menjalankan agama di rumah-rumah, di masjid-masjid, di kampung-kampung, di negara ini dan seluruh umat Islam di dunia ini. Bekerja sama untuk menghidupkan agamanya Allah Subhanahu wa taala sehingga umat ini selamat dalam menjalankan agama dan masuk surga dengan berbondong-bondong, dengan berjamaah. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal janati zumarah." Orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya dibawa ke dalam surga berombong-rombongan. Inilah janji Allah Subhanahu wa taala, siapa mau rukun dalam kehidupan di dunia ini untuk menghidup-hidupkan agamanya Allah Subhanahu wa taala, maka dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga dengan berjamaah dengan rombongan-rombongan orang-orang soleh. Demikian yang dapat kami sampaikan tentang tema pada hari yang mulia ini, yaitu kerjasama menghidupkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.